warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ja'ala khatama kulli 'abdin jannatan wa ikhtara mu'rabil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahul 'azizul hakim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa taslima amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 10 Sya'ban. Tanggal 10 Sya'ban 1444. Kalau nasional tanggal berapa? Tanggal 2 lah. Oh 3 sudah lah. Karena kita bulan 2 itu tanggal 28 lah. Ya tanggal 3 Maret. Alhamdulillah pada pagi ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita hari ini aja membahas tentang Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban hari apa? Nisfu Sya'ban hari Selasa kah? Malam Ahad Arba kah? Nah, adik ibu lah. Malam Arba insyaallah dah. Dia malam Selasa. Malam Arba kira-kira. Nah, sebelum kita menemui bulan Sya'ban, ada yang perlu kita perhatikan. Karena pada malam hari itu ada beberapa perkara atau orang yang ada diampuni. Jadi beberapa apa-apa yang menyebabkan orang itu pada diampuni. Kalau habis baterai benar itu. Jadi kalau maaf dan mengganggu kita. Kita deh. Bila di sini ada beberapa perkara yang menyebabkan orang itu tidak diampuni malam nisfu Sya'ban dan seterusnya. Nah, jadi kita harus beresihakan dulu. Amun masalah lawan orang itu harus minta ampun. Karena dosa manusia ini tangalih lagi ampunannya harus diampuni oleh orang yang bersangkutan. Di sini ada orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang syirik. Tolak syirik lah. Syirik itu orang yang menduakan Tuhan. Jadi kita alhamdulillah untung orang yang bertauhid, agama Islam, bertuhankan Allah. Yang kedua orang yang mendatangi dukun. Taulah dukun lah. Taulah anak-anak ini dukun. Dukun itu apa? Guru boy. Nah, itu yang kayak itu Samsudin tuh guru. Pesulap merah. Ah, ya kan. Anak-anak ini tahu yang di YouTube tuh. Biasa di sini apa? Atau percaya dengan hal-hal yang musyrik dulu lah. Ya orang pintar lah. Yang syirik ya, dengan orang pintar. Ya. Itulah kita datangi misalnya betakon, kamana aja hendak bagawe ulun ini jar. Di padah kasihnya di anu jar. Nah, itu bisa syirik atau hendak mandi supaya cepat kawin. Nah, macam-macam dukun. Nah, itulah haram kita. Jadi bertaubat apabila suah ke dukun. Yang ketiga orang yang mengerjakan sihir. Sihir inilah Rasulullah pun pernah disihir orang. Makanya kita membaca apa namanya? Menyekawa setiap malam baca Qatibul Haddad. Di sini bisa baca belum enggak? Nah, Qatibul Haddad itu supaya kita terpelihara daripada sihir atau orang jahat. Nah, jangan ada bisa seminggu sekali kan misalnya. Insyaallah enak. Ya.
supaya terpelihara daripada orang-orang yang hendak berbuat jahat lawan kita. Nah, terutama sihir. Sihir itu kena misalnya jam disihir orang, kawin ka timbul kepanasan. Nah, kata guring bisa disihir orang atau kuciak-kuciak disihir orang. Jadi orang menyihir itu tidak diampuni Tuhan. Yang keempat, orang yang berkelahi atau bermusuh-musuhan. Nah, hati-hati. Bahkan amun hendak bermusuh-musuhan, amunnya boleh itu 3 hari aja. Mau hendak berkelahi lawan kawan, coba kalahi montong lah misalnya, 3 hari juga, 3 hari aja boleh. Lebih daripada itu haram. Jadi Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang nang memutuskan silaturahmi. Apalagi bakawan misalnya ngalih benar bakalahi kena betamuan, saya kong menghindar, itu haram. Walaupun orangnya itu badiam di higa Ka'bah, tapi mati dalam keadaan memutuskan silaturahmi. Nah, ada kisah dulu lah, ngebutin kisah dulu. Ada kisah orang ini orangnya soleh kudu biaya. Nah, baik kudu sembahyang, pemuasa. Lalu ada orang hendak naik haji minta titipkan barang, simpanakan duit, simpanakan pang duitku dijar, aku hendak naik haji, hendak ke Makkah atau umrah. Dari itu anggaplah haji dah. Lalu kita simpanakan lawan kawan ini karena orang yang soleh. Nah, sekalinya batu bulik daripada bahaji, sekalinya kawan ini mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mati. Lalu mencari hartanya tadi, menakonin anak di mana hartaku, adakah behekam minta bepadah pada itu duitku. Nah, anak pun kada tahu. Nah, anak kada tahu. Lalu si Din tadi batakun lawan tuan guru di Makkah. Apa tuan guru nang ahli, nang tahu biasa kita nih. Wahai guru, ulun nih ada minta simanakan duit lawan kawan, ternyata kawan ulun mati. Kayak apa ulun ini? Jasiden jam datangi sumur Zam-Zam. Nah, di situ baku ciak. Panggil namanya. Nah, siapa namanya misalnya? Siapa guru baik contohnya? Bagi nama dulu. Anang. Ya, misalnya Anang lah. Paku ciak kayak di kubur tuh, Anang, gimana duitku? Nah, sekalinya kada menyehuti. Nah, kada menyehuti lah dihiyau kada menyehuti. Ada guru buaya orang bahari, nang laki ni lambat datang pulik kampung, begawi beberapa tahun, lalu nang anak nih baku ciak setiap hari sanja. Nah, kita bisa mengamalkan nih, nah anak-anak nang kawitannya lawas bulik. Nah, beberapa tahun kesing bulikan. Kayak Bang Toyib lah. Jadi baku ciaknya bila hendak maghrib tuh, abah aja bulik. Kena beberapa hari sekalinya lah kita lihat kan pesan datang juga abahnya. Nah, kita bisa abah hikam beberapa tahun kesing bulikan. Bisa baku ciak sanja tuh. Nah, hendak maghrib baku ciak. Jadi buat ditakuni apa disuar baku ciak di muka sumur Zam-Zam sekalinya kada menyehuti. Lalu betakon pulang lawan guru tadi, ada guru aja kada menyehutinya. Nah, dia gurunya datangi pelagam ke sana tuh jauh lagi di mana tuh namanya. Sumur Jabar tuh apa itu sumurnya lah. Jauh daripada Makkah tuh. Itu sumur itu nang tambusan ke neraka. Nah, di Yaman, di Yaman. Di situ jagoannya kan baku ciak tengah malam. Nah, sekalinya didatanginya lalu baku ciak, wahai si anu, di mana ikan menyimpan hartaku? Sekalinya menyehuti. Nah, berarti udah tuh masuk neraka. Nah, di sumur di situ hanya menyehuti, gubuyai. Di Arnojar di rumah ku nah nang situ betabuk ya beana ku tabuk di situ aja cari ada. Lalu nyi betakon,
Nah, apa yang menyebabkan ikam berdiam di sini, berada di sini? Nah, dulu jenya aku ada besi dan sanak, tapi aku pernah tahwal bakalahian dan kada marawainya lagi. Nah, jadi barang siapa memutuskan silaturahmi, maka orang itu akan masuk neraka. Apalagi malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi kita harus bermaaf-maafan. Ya, orang yang paling jahat adalah orang yang ada hakon memaafkan kesalahan orang lain. Orang itu minta maaf tapi inya ada hakon memaafkan. Itu jauh lebih jahat daripada iblis dan Fir'aun. Yang kelima, orang yang mengakali mabuk-mabukan. Nah, di sini ada bilang, hati-hati mabuk-mabukan. Dulu kita lebih bisa di sana. Orang ini kekanakan, caranya apa? Mencium nih, lempok. Nah, lempok situ nah dulu. Jadi hati-hati kekanakan, jangan sampai ada nang mabuk-mabukan, ini merusak akal. Nah, akal ini wajib dipelihara. Yang keenam, orang yang durhaka. Nah, bisa durhaka lawan kuitan, bisa durhaka lawan guru. Yang kalau kita nilai, ya ini masalah lawan guru. Nah, hati-hati. Sebelum itu ada kalau Habib Bahar sing ceramah di Badabai. Nah, sini coroh anak modistin selaman. Sudah kaji ke bay. Sekong ada lo. Siapa? Ya lakian lah. Selaman sini guru boy. Hah. Siapa? Sini aja. Ya praktek dulu lah. Ya berselaman dulu. Berselaman dulu. Bisa. Saya sini. Saya tuh dulu misalkan anunya yang istimewanya anu nih bulan malam nisfu Saban tuh, nah istimewanya apa? Kayak di hari itu kan anu lah Fir'aun ditenggelamkan ya kalau Itu Asyura. Hah? Asyura. Apa? Dan itu berarti kan ada tuh lah. Ya praktek dulu bersalaman. Nah. Ya, sekali lagi. Nah, kalau perlu, ini nang lebar bagus ya, 2 belah. Nah, 2 belah tangan. Ya, 2 belah tangan. Oh, 2 belah tangan. Ya, nah, kalau perlu nak sini ke kepala sekali lagi. Ya, tangan guru ke kepala. Nah, kalau perlu, yang kepala dulu, ya kepala belah. Kalau perlu, nih, ini. Tangan guru ke kepalanya. Oh, nah, yang mencium dada guru bilang. Nah, itu bagus lagi. Ya, mencium dada tangan. Nah, yang bagus lagi itu jangan apa tadi itu? Jangan bersalaman. Jangan bepaling satu-satu bapak bepaling bepaling bondur. Nah, sekarang guru bahar itu. Jadi kita itu kada boleh meliwati di hadapan guru sama kuitan juga. Kada boleh meliwati di muka guru. Kecuali misalnya waktu di sekolahan paksa jakanya gurunya di muka lah. Ini misalnya kita nang kawa gurunya itu monnya gurunya di situ jadi yang belakang. Nah, paham lah. Jangan sampai kita main melintas di depan. Di depan guru atau kuitan ya juga. Lebih baik lagi itu kalau bisa gurunya dipraktikkan. Kalau gurunya itu datang, muridnya nih harus berdiri. Nah, bisa buat kena buka kolam ini. Nah, bisa buat nyambut guru bagus kalau bisa itu. Di muka gerbang. Yalah. Di muka gerbang. Karena misalnya ya bagus lagi itu ya lo kalau biar misalnya gurunya naik ke lokal ke kelas, jadi yang murid ini diusahakan berdiri sebagai taan. Nah, kalau bisa boleh mulai besok lah. Misal lo gurunya datang, nah jadi muridnya ini sebagai taan berdiri, itu lebih bagus lagi sama pesantren. Ya sama pesantren. Nah, sama kan jangan kan gitulah. Lon di Dawi Ilmi itu ada kawan semalam. Jadi ulun masuk ke rigol itu lawan gurunya itu di belakang ulun bahkan dari sampai muridnya nih berdiri sebagai taan. Nama main-main berdiri. Nah, kata namanya waktu istirahat. Nah, kami lewat di rigol itu. Dina muridnya mana haji nambah main ampihan menghadapi guru berdiri sebagai taan. Nah, itu kan bagus itu. Dan waktu bersalaman tadi lah diusahakan mencium mahirup. Jadi kita niatnya ambil berkat. Nah, jadi mencium ini mahirup. Nah, jangan bersalaman di dahi. Depan ini di sini aja. Jadi bersalaman tuh di hidung sini. Nah,
di dahi kada bagus juga. Jadi pikir kada bagus juga. Wan sini nah. Di mana kamu aja di sini atau di sini aja. Padahal bagus di hidung. Bahkan orang tua tadi lah. Terus sama long kuitan juga. Jadi ini hati-hati durhaka nih nah. Ada di malam Nisfu Sa'ban. Ya kan diampuni. Nyala banyak orang wah ini durhaka long kuitan. Kan. Ya ada pian buai kisah guru tuh nah. Nang anon anak ini anak minta duit. Nang minta duit anu abah kada ada duit. Minta anu mama kada ada duit. Lalu datang kakaknya menegur. Kamu ini jangan wani kuitan bapak amok njar. Sekali siapa? Pas ditimpasnya nang dasanaknya tadi kakaknya. Lalu minta banyu lan guru. Guru diminta banyu. Ngapain sih din? Anak ulunnya menimpas dasanaknya. Kenapa gaji guru? Salah ulun jeung bahari aja kada mandidik. Haur bagawi aja siang malam. Anak ini pergaulan kada dijaga. Ya jadi sadurung memberi banyu kada mau lagi wah ini. Jadi pendidikan tuh mulai lagi harus ini. Nah sudah dididik, mau sudah kenal, ngalih sudah. Nah, jadi kudu bayar waktu nang kain nang kawa dididik itu hasilnya kada kawa lagi ini bisa menampar seorang. Jadi jangan sampai durhaka lan kuitan. Ada dua siksaan yang disegerakan di dunia. Durhaka lawan kuita atau guru dan menzalim orang. Jadi kena nyamunnya durhaka, anaknya pun durhaka juga. Nah, jadi hati-hati. Bila kita durhaka lawan guru, buat kita durhaka lagi. Bisa kita wanin guru, kena ambil seorang bisa menampar lagi ke seorang kena. Nah, tembok soal ditamparnya gara-gara seorang durhaka lawan guru. Nah, jadi hati-hati beradab lawan guru. Gurunya semuanya guru walaupun kada usah melajari kita kan, tapi misal guru sini kita masuk juga guru. Jadi dihormati semua guru. Nah. Dan orang yang membunuh. Nah, sewaktu kita pernah lah mendengar kekanakan membunuh ada sudah beberapa tahun dahulu kah? Kekanakan SD kah itu SMP kah? SD sekolah. Bahkan tahun dahulunya ada juga sekitar 2 tahun sudah ada murid membunuh guru. Semendengar lah. Mau kali 2 tahun 3 tahun sudah. Daerah Jawa rasanya. Rasa SMP gitu. Kakak ini SMP nama membunuh gurunya. Gurunya lelakian. Itulah durhaka banget. Jangankan orang kawan dia kada boleh apalagi pak guruan. Ada 2 tahun sudah 3 tahun kata. Allah. Dan yang ke-8 orang yang memutuskan silaturahmi. Nah sama tadi. Yang ke-9 orang yang maulu sarung karena takabur. Nya sarungna beuluran. Tapi takabur sama salawar ga. Beuluran ka bawah tapi takabur itu kada diampuni Tuhan juga. Yang ke-10 orang yang berzina. Ini hati-hatilah sama aja nonton film. Nah, jadi anak-anak yang sampai nonton film biib. Nah, ya film porno atau bokep. Ya hati-hati. Orang sudah nang balakian bebini kada boleh apalagi kekanakan. Ini lebih hebat lebih nang jahat lagi daripada narkoba. Karena narkoba ini narkoba liwat mata. Nah, nonton film ke tengah malaman kesingguringan sampai subuh kada kakotaan ini mana orang ini bisa menyaksikan aku nih. Jadi mau nyada bertaubat sebelum mati sebelum nisfu Sya'ban. Jadi orang itu kada diampuni Tuhan. Hati-hatilah apabila yang katagihan ya ada orang bertakon non guru guru jar kayak apa jar. Kalau ini suka nonton BF, ya padahal sudah bosan ya. Tapi setiap kali ya hendak nonton doang. Ya jadi untung kita merasa itu salah, itu sudah baik, sudah merasa salah. Ada ini merasa bahasa bujur. Nah bahkan bangga gitu menonton film itu di padahan ke orang lagi. Nah itulah haram. Jangan sampai ada di sini nang menonton film BF tadi. Nah, itu kira dosa kita ini mata kita ini takoni Tuhan. Kamana ikan menggunakan mata, kamana menggunakan tangan, kamana menggunakan duit, kamana menggunakan HP. Dan kita ini kada cukup di sini, karena kita di hari kiamat. Nah, kita ini setiap hari disoteng malaikat. Nah, karena video ini tampaykan ke semua makhluk hari kiamat. Nah, pekerjaan kita di dunia ini ditampaykan. Makanya menontonnya sealaman, seduniaan, mulai zaman Nabi Adam sampai
zaman apa pas sampai hari kiamat tak kumpul sadunia ini orangnya kita mau nonton kena saya menonton film nah kelihatan Pak kena sebentar melihat nah jawaban yang ini aja nonton film nih nah ya kita sopan-sopan kita kuitan melihat di hari kiamat nah disumpahi kuitan jadi nama-nama nang nonton nang suah tuh bertaubat lagi ya kalau perlu HP-nya dijual nah ikan disobah happy kan karena HP itu hancurkan pemuda nah, banyak pemuda yang hancur gara-gara HP Dampak negatifnya. ya banyak negatifnya pada positifnya jadi itu tadilah situs-situs itu nah jadi dihapus oleh kakan-kakan ya itu bang banyak kawan harus happy juga bang banyak rusaknya daripada baiknya untung sini kada boleh happy guru bila ya. Allah itulah kasihan kita mencari duit kita mencari duit nano berhemat hujan berpanas seorang duitnya itu kodakan kaku tadi dibuka ke film itu nah jadi nang manaswah bertaubat lagi ya, sebelum mati nah sebelum di Sya'ban siapa tahu mati ini umur itu kada bawa bilah ada kekanakan bisa mati nah hati-hati kalau kata gihan tuh nah ya bertaubat lah merasa bersalah kasihan kuitan nah kasihan kita di hari kiamat dikubur disiksa nah, bila digunakan nikmat itu apabila kita akan menggunakan nikmat kita dapat ajab nah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid kena ajab Tuhan apakah kena diajab Tuhan ya sudah selanjutnya yaitu orang yang adu asah taulah adu dom atau anjur atau sini pandai sini dibawa ke sini pandai sini dibawa ke sini sehingga orang bakal lahi nah kada boleh gitulah aja ini aja nyampe ikam misalnya sekali di sana bilang juga ikam aja dipitnahinya aja timbul orang tuh bakal lahi itunya anjur atar orang itulah aja Imam Ghazali kada mau anjur atar kecuali orang itu anak kampang nah hati-hati jadi orang masuk ke namimah itu biasanya anak kampang kalau anak kampang lah anak zina nah atau nikahnya kada sah jadi hati-hati nikah tuh harus saksinya adil nah mau saksinya kada penyembahyang sahur handap itu kada boleh diulah saksi nah jadi hati-hati kena saksi nikah tuh nah timbul bahaya bener itu Bahaya lisan. ya bahaya lisan nah atau lah nah sama juga orang kada ketujuan habib itu diantaranya tuh ada sah nikahnya ya anak kampang juga jadi anak kampang tuh dua pertama kada ketujuan habib nah yang kedua orangnya suka namimah anjur atar yang selanjutnya yang ke-12 orang yang mencuri atau merampok ini kita sekolah mencuri. Ini bila mencuri itu tunggu dikitan dahulu duit kawan ka misalnya 1.000, 2.000 Di tas. ya di tas kena akhirnya 10.000 kita akhirnya 20.000 nah pas akhirnya kena menjadi pencuri nanti yang kena merampok Membajak pada boleh. yang membajak kawannya juga teman-teman tang jegau aja nah duit ini aja Pak model periman tuh nah timbul buahnya rakap be 5-10 dipukulinya nah apa ada jadi sampai nang membajak kawan Allah apa lagi nih yang selanjutnya adalah yang ke-13 orang yang mengambil pajak yang seharusnya orang Islam ini kada boleh dipajaki nah dipajaki itu orang kafir bahari itulah zaman Nabi itu bila orang kafir itu berpajak karena orang Islam ini sudah berzakat nah dan bahari itu orang kafir itu kada boleh rumah terkenal daripada orang Islam. Allah, apa gini? Yang ke-14 sedikit lagi lah orang yang gibah. Nah, siapa? Menyampaikan orang ketujuh. Nah, gosip. Hati-hati. Bersambatan sama kuitan. Ya, bersama sama kuitan ya juga. Itulah seorang tuh sama aja Nabi menyumpahi kuitan seorang. Ini nang ini menyampaikan kuitan jano, nang ini menyampaikan kuitan jano. Jadi sama menyumpahi kuitan sendiri. Ini ada kisah lah, sebutnya kisah nah. Supaya jangan lagi ada nang katujuh menyambati orang. Ada kisah orang inilah dana umrah nah, atau berhaji bila tawaf doanya apa? Ya Allah matikanlah orang beriman. Ya Allah matikanlah orang beriman. Boleh kalau kita doanya itu aja.
lalu bertamuan tuan guru. Betakon tuan guru tadi, kami apa aja doa itu aja jar. Kada ada doa lain kah jar? Kalau wae doa nak sugih kah? Nak doa nang isi mobil kah? Ada ulun itu aja gue doa jar. Kenapa dang jar? Nah, ya dikisahkannya ulun je ada badi sidang samak. Dan sanak ulun tuh tugasnya bang, tolak bang lah. Apa? Ya ajan Bilal. Jadi imam kena berapa tahun? 40 tahun. Jadi hitung ajan kena jadi imam. Sekalinya matinya apa? Inta ambilakan Quran. Nah aja, ambilakan Quran aja. Punya garing gitu nah, ambilakan Quran aja. Dia ambilakan orang lain. Dikerang baca. Nah, sekalinya apa? Nah, saksikanlah sebagai taan ini jar. Bahwasanya aku ini jar kada percaya lagi Quran ini. Nah, lalu mati kafir. Kada percaya Quran apa? Kafir, sul khatimah. Sekalinya diganti lawan dan sanaknya pulang. Berapa pulang? 30 tahun pulang. Jadi kaum. Nah, ajan imam. Sekalinya apa? Anak mati, minta bilang Quran pulang. Nah, jangan Quran jadi suruh orang. Dikadang baca Quran sekalinya bersuara pulang. Nah, ketahuilah yang hadis seberataan bahwasanya aku kada percaya lagi Quran. Lalu mati pulang. Lalu diganti inya tadi. Makanya nya takutan benar. Ya Allah matikan orang beriman. Ya Allah matikan orang beriman. Lalu ditakoni guru, nang apa kerang gawian kawan kakak ikam tadi? Ada yang tahu lah. Gawiannya soka ya menggibah atau menggosip orang. Nah, apalagi pak guru digibahi misalnya, digosip. Nah itu mungkin agak tulahan. Jadi mau ada nang kesalahan orang kita tutupilah keaiban orang. Nah, maka keaiban kita pun ditutupi Tuhan juga. Nah, barang siapa membuka keaiban orang, keaiban kita kena dibukakan Tuhan walaupun di dalam rumah. Artinya keaiban kita sedikit pun kena pacangan dibukakan Tuhan. Nah, jadi kita ada keaiban kawan ditutupi, keaiban orang, kamaluan orang. Jangan dikocek-kocek di guru bakri hari. Kamaluan orang jangan dikocek-kocek di sini. Kalau dikocek-kocek lah, dibuka-buka, dicari-cari kesalahan orang. Nah, karena kesalahan kita ini banyak, nah, jangan sampai kita mencari kesalahan orang. Ya dua lagi nih. Yang ke-6, yang ke-15 orang yang membuat patung. Ini patung adalah patung lah. Tuh di situ nah ada nih di Palam tuh patung kuda. Nah patung apa lagi? Itulah karena di hari kiamat disuruhnya meulahkan rohnya. Nah, jadi kita namanya kawa menggambar itu pun kalau bisa pohon-pohon aja lah digambar. Punya banyak batu sama gambar burung lah, punya kuat tatak kepalanya. Nah, dan patung itu pun apa termasuk. Nah, kalau orang anut lah bagian lagi gambarnya kada hakun itu kaliwatan pulang. Padahal nak kada boleh itu nang dijapai ban ini nah badansa itu kada boleh. Patung tempatnya jin. Iya, tempat jin. Dan kalau ada apa boneka pun ya kawa dirabahkan dia mandak jangan didiriakan, jangan dihormati kalau ada boneka di rumah. Dan selanjutnya ada orang yang mengerjakan bid'ah dan orang-orang Syiah. Syiah itu adalah menyumpahi sahabat Nabi. Dulu ada bukan Syiah tarawih. Nah, dia ada kita Banjar nih. Misalnya Abu Bakar jar. Laknatullah jar. Nah, ada itu Umar laknatullah, itu bukan Syiah. Orang itu membenci sahabat-sahabat Nabi. Nah, jadilah ada amal itu nah kita. Amal itu ada 3 diangkat Tuhan harinya. Pertama ada amal itu setiap hari diangkat Tuhan apabila itu waktu subuh dan waktu asar, pagi parak maghrib. Jadi malaikat itu bergantian. Nah, yang kedua ada malaikat siang, ada malaikat malam. Bila malaikat siang tugasnya parak sudah maghrib lalu bergantian. Kena pulang malaikat malam pulang sampai subuh. Itu amal kita itu diangkat. Ada yang setiap Senin dan Kamis. Makanya Nabi puasa, katanya puasa hari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena itu amal kita diangkat ke Tuhan. Dilaporkan lawan Tuhan. Nah ya Allah ya si anu sedang puasa hari ini. Nah, dan ada yang setiap tahun apabila setahun sekali malam nisfu Sya'ban. Jadi di situ kita berdoa berhemat karena di situ
ganti buku. Ya ganti buku catatan. Nah, jadi bila kita berdoa di situ ya bihimat guru bilah. Nah, menyakawalah diusahakan malam itu membaca Yasin. Apa aja guru? Nah, Baca Yasin 3 kali lagi. ya 3 kali lah. Dan ada amalannya. Nah amalan biasa tuh apa? Menyakawal diusahakan membaca apa? Tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, itu diamalkan. Berapa kali guru? Malam itu tuh berapa kali? Nah, 2375 yang kena baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Dibacanya berapa kali guru? 2375. 2375 375 kali. Di malam, kalau ada salah dulu malam Rabu inilah. ya malam Rabu ini. Malam Rabu depan ini kita menemui malam itu. Ya kita niatnya pulang lah, niat puasa apa, niat Yasin lah. Ya kita di uang juga, coba kita jelaskan dulu. Pertama, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku. Jadi mau kita dosa diampuni apa? Ya nyaman hidup. Nah, kada berat lagi perasaan, hilang sedih, mau dosa diampuni sudah. Nah, dosa kita dan dosa orang tua. Jadi orang tua itulah 3. Nah, pertama orang tua yang melahirkan kita, yang kedua orang tua yang apa? Siapa yang tahu? Orang yang mengajari kita, ya guru-guru kita. Bahkan guru ini yang paling hebat. Kalau orang tua itulah menurunkan dari atas ke bawah ya roh lalu lahir kita. Kalau guru menaikkan kita dari bawah ke atas, asalnya kita jahil, kada beradab, lalu dilajahi guru. Nah, itu yang paling abdal. Yang ketiga kena orang tua nang ya mintoha. Nah, itu orang tua juga. Jadi bertiga ini wajib kita hormati. Yang kedua apa yang tadi, mudah-mudahan dosa kita diampuni, dosa jidan dan dosa orang muslimin. Kena ada kena imamna. Jadi baca Yasin kena. Nah, kacau orang haid kena kada boleh 4. Minyak kada haid disuruh kena sebagai taan kamu salah kelanggaran. Nah, yang kedua kena ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosa orang tua, keluarga dan jiran dan muslimin, dan peliharakanlah diriku daripada kebinasaan penyakit. Yang ketiga nyar kena ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa orang tua dan jiranku, dan kayakanlah hatiku dari segala makhluk. Nah, sugih hati kada belajar dan orang. Doa yang 3 mat Yasin. Waktunya membaca surah Yasin itu setelah maghrib lah. Ada bapak tanya di kelas di Cempaka sini, kata bapak, di langgar atau di masjid diadakankah pembacaan surah Yasin ketika malam 10 Sa'ban? Ada aja lah, banyak, alhamdulillah. Yang jarak guru tadi itu niat awal pertama membaca surah Yasin tadi kan, minta kayakan apa bro? Minta kayakan hati, minta diampunkan dosa, apalagi bro, minta peliharakan, dijagakan diri lah ini dari keburukan. Nah, 3 kali. Jadi kita sebelum maghrib Selasa nanti itu lah. Jadi setelah pulang ujian tengah semester, jangan kemana-mana, berjalan dulu di rumah aja, istirahat, siap-siap kena para maghrib menuju musola atau masjid untuk melaksanakan ibadah sembahyang maghrib dan membaca surah Yasin 3 kali. Habis itu lanjut dengan sholat isya berjamaah. Ya, ada juga ditambah dengan sholat tasbih atau sholat hajat. Ya, tergantung tempat masing-masing nantinya. Keutamaan malam nisfu Sa'ban itu penentuan kita setahun yang ke depan, garis takdir kita. Nah, itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita berdoa malam itu sehingga apa yang ditentukan, ditakdirkan
pada diri kita itu yang baik-baik saja. Alhamdulillah. Amin lah. Misalnya selalu dapat rezeki yang luas, yang banyak. Misalnya selalu disehatkan badan, dipanjangkan umur kita, ya. Silakan lanjut Ustaz. Ya ini sahabat ini model itu penulisan rezeki kita dan lain dalam setahunan. Nah, adapun kita Lailatul Qadar itu mungkin model menstempel aja lagi. Nah, ibadat peresmian. Di malam itu kita nambah hemat berdoa. Jadi ada dua loh kalau Lailatul Qadar itu model nama presiden tuh peresmian sudah nama stempelnya kayak bulan Ramadan tuh lah. Ya, bulan Ramadan tuh nah. Jadi imam itu menyakawa banyak amal. Dihidupi malam itu dan Nabi barang siapa menghidupi malam itu maka hatinya dihidupkan Tuhan juga. Jadi malam itu paling kada sembahyang berjamaah isya lawan subuh. Oh sama hidupnya. Manfaatnya apa bro? Manfaatnya. Hati kita ini dihidupkan Tuhan. Ya suka beribadah, suka menuntut ilmu, kada ketujuh maksiat. Bila kita menghidupi malam-malam yang istimewa, ya malam nisfu Syaban, nah malam Lailatul Qadar, malam Jumat, malam hari raya. Nah itu kita hidupi dan malam 1 Rajab. Ya paling kada aja ulama menghidupi itu dengan sembahyang berjamaah isya lawan subuh. Nah itu hitung semalaman sudah. Ya barang siapa sembahyang isya dihitung beribadah setengah malaman, barang sembahyang subuh berjamaah dihitung semalaman beribadah. Jadi malam itu harus sembahyang berjamaah dulu. Ya sembahyang berjamaah, jangan nonton film. Nah nonton film saya malam nah ini sampai sudah. Dosa aja itu mah ulah kita orang rusak, nah malah orang jahat gara-gara nonton film tadi. Itu lebih jahat daripada narkoba. Itu narkoba liwat mata. Udah kan waktu sudah udah kah? Ya silakan dulu lah. Ya salah hilap mohon maaf. Doakan semoga kita nafas. Yang mudah-mudahan kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua dan kepada guru, Berakhlak yang baik. yang berakhlak mulia supaya ilmu kita ini berberkat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga